Baiklah, kita akan membahas soal kemampuan kuantitatif atau soal TIU yang pertama. Yang pertama itu soalnya, seorang peternak sapi memperkirakan persediaan jeraminya cukup untuk 12 hari bagi 200 ekor sapinya. Jika 50 sapi terjual, maka persediaan jerami cukup untuk berapa hari? Maka bisa kita jawab langsung dengan cara seperti ini. Kita hitung persediaan jerami yang tersedia, yaitu dengan cara mengalihkan ada berapa ekor sapi yang dikali dengan jumlah hari. Maka di sini kita lihat dibilang di sini ada 200 ekor dan 12 hari. Berarti jumlah sapinya ada 200 ekor dikali dengan 12 hari. Maka jeraminya itu ada 2400 jerami. Apabila 50 sapi terjual, maka persediaan jerami cukup untuk berapa hari? Apabila 50 sapi terjual, maka jumlah sapi adalah 200 ekor dikurang 50 ekor, tersisa 150 ekor sapi. Nah, apabila 150 ekor sapi, berapa jumlah harinya? Maka jumlah hari sama dengan, kita ambil dari rumusnya ini. Apabila jerami sama dengan ekor kali hari, maka jumlah hari sama dengan jerami dibagi ekor. Nah, langsung saja, jeraminya tadi ada 2400 jerami dibagi dengan 150 ekor sapi, tersisa mati. Di sini tersisa 16 hari. Maka bisa kita jawab opsi yang B. Selanjutnya soal nomor 2, U2 ditambah U5 ditambah U50 sama dengan 165. Berapakah nilai dari U19? Oke, di sini kita udah tahu rumusnya. Untuk menentukan suatu aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 B. Maka bisa kita terapkan untuk soal-soal kita. U2 sama dengan A ditambah 2 dikurang 1 kali B, berarti A ditambah 1B, berarti A ditambah B. Cara cepatnya itu kita kurangin aja satu per satu. Maka kita bisa dapat U5 sama dengan A tambah 4B. U50 sama dengan A ditambah 49B. Lalu totalnya ini katanya 165. Maka kita jumlahkan juga ini. A hasilnya adalah 3A ditambah B tambah 4B 5B tambah 49B, hasilnya adalah 54B. Berarti 3A ditambah 3A ditambah 54B sama dengan 165. Oke. Nah, pertanyaannya berapakah U19? U19 itu bisa kita ubah juga dia menjadi A ditambah 18B. Oke. Di sini 3A ditambah 54B 165. Maka berapakah nilai dari A ditambah 18B? Di sini kita udah dapat petunjuknya ya. 3A sama A itu hubungannya apa? Bisa kita bagi dengan 3. 54 dengan 18 bisa kita bagi dengan 3 juga. Maka ini juga bisa kita bagi dengan 3. Hasilnya 55. Karena 165 dibagi 3 itu adalah 55. Maka kita bisa dapatkan opsi jawaban yang benar itu adalah opsi yang C. Daerah yang dapat dihancurkan oleh bom A adalah 3 kali luas daerah yang dapat dihancurkan oleh bom B. Jika bom A dapat menghancurkan daerah seluas 4 hektar, berapa hektar luas daerah yang dapat dihancurkan oleh bom B? Maka kita bisa langsung buat permisalan. Di sini dibilang bom A 3 kali luas daerah yang dapat dihancurkan oleh bom B. Maka bisa kita misalkan dengan seperti ini. A sama dengan 3 kali bom B. Oke, jika bom A dapat menghancurkan 4 hektar, bom A
4 hektar. Berarti kita bisa misalkan sebagai A sama dengan 4 hektar. Oke, maka berapa hektarkah luas daerah yang dapat dihancurkan oleh bom B? Sangat mudah. Dari sini kita bisa dapat langsung dia berapa yang untuk bom B katanya kan. Berarti A sama dengan 3B, 4 hektar sama dengan 3B, maka B sama dengan 4/3. Sama dengan, bisa kita sederhanakan 1/3. Dapat jawabannya, opsinya yang A. Soal selanjutnya ialah perbandingan umur Doni banding Dono adalah 3/9. Jumlah umur mereka adalah 24 tahun. Berapakah umur Dono? Maka ini kita bisa pakai perbandingan. Cara mudahnya itu adalah seperti ini. Doni dibanding dengan Dono sama dengan 3/9. Oke, jumlah umurnya itu berarti Doni tambah Dono sama dengan 24 tahun. Di sini 3/9, langsung 3/9, langsung saja kita bisa kita jumlahkan. Ini ada berapa? 12 perbandingan. Nah, katanya kan jumlahnya itu 24 tahun. Berarti 12 perbandingan sama dengan 24 tahun. 1 perbandingan berapa tahun? Langsung dibagi 2 aja, berarti 2 tahun. Nah, yang ditanya umur berapa? Umur si Dono. Dono berapa perbandingan? Kita lihat di sini, Dono 9 perbandingan. Berarti langsung saja Dono sama dengan 9 perbandingan dikali umurnya itu 9 perbandingan dikali 2 tahun. Berarti sama dengan 18 tahun. Dapatlah si Dono itu 18 tahun. Lanjut soal yang nomor 5. Jika X sama dengan minus 3/9 dan Y sama dengan minus 3/9, maka di sini kita harus jeli. Di sini ada perbedaan terhadap bilangan pangkatnya. Pada yang ini pangkatnya hanya ada untuk angka 3-nya saja, sementara pada soal yang ini pangkatnya ada ikut minusnya. Oke, langsung kita selesaikan. X sama dengan minus 3/9. Nah, di sini jika dia minus 3/9, maka sama saja hasilnya juga minus 3/9. Maka di sini oke, selanjutnya adalah Y minus 3/9. Di sini kita sama-sama tahu pasti hasilnya juga sama-sama dengan minus 3/9. Karena apa? Karena pangkatnya ini merupakan bilangan ganjil. Jadi apabila pangkatnya bilangan ganjil, maka suatu bilangan bulat minus dipangkatkan dengan bilangan berpangkat ganjil, maka hasilnya juga akan minus. Contohnya, kita bikin misalannya minus 3/1, minus 3/2, minus 3/3. Ini pangkatnya itu ikut minusnya ya. Nah, minus 3/1 sama-sama dengan minus, hasilnya juga minus 3. Minus 3/2 berarti minus kali minus hasilnya positif. 3 kali 3, 9. Minus 3/3, minus kali minus positif, dikali minus lagi karena dia pangkat 3, berarti minus 27. Begini nanti sampai seterusnya, dia akan negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Maka dia kalau bilangan ganjil dia pasti dia tetap negatif. Maka bisa kita lihat di sini X-nya minus 3/9, Y-nya minus 3/9 juga, berarti kita dapatkan kesimpulan X sama dengan Y. Opsi yang benar itu adalah opsi yang A. Soal selanjutnya, jika X sama dengan akar A tambah B dan Y sama dengan akar A ditambah akar B, maka A, X sama dengan Y, B, X kurang lebih kecil dari Y, C, X lebih besar dari Y, D, X dan Y tidak dapat terdefinisi. Kalau kita jumpa soal seperti ini, kita tidak usah langsung bingung bagaimana mengerjakannya. Langsung saja kita, karena ini dia kan
akar, maka kita ambil aja salah satu bilangan yang simple yang kita tahu. Nah, misalnya di sini saya misalkan sini ya, saya misalkan si A itu sama dengan 9, si B itu sama dengan 16. Kenapa saya misalkan 9 dan 16? Karena nanti dimasukkan substitusi ke sini dia mudah, akar 9 dan akar 16 gitu. Oke. Nah, kita misalkan ini berarti kita dapat nilai X sama dengan akar A ditambah B sama dengan akar 9 ditambah 16 sama dengan akar 25. Berarti X sama dengan 5. Selanjutnya Y sama dengan akar A ditambah akar B sama dengan akar 9. Kita masukkan B-nya 16, akar 16. Berarti akar 9 itu nilainya 3, akar 16 itu nilainya 4. Maka hasilnya adalah 7. Y sama dengan 7. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa X lebih kecil dari Y. Maka opsi yang benar itu adalah opsi yang B. Soal selanjutnya adalah bilangan desimal 1,666 senilai dengan A 15/9, B 9/15, C 7/12, D 12/7, E 9/12. Apabila kita menjumpai soal ini, maka langsung saja kita bikin dia melalui permisalan supaya cepat karena kita juga mengejar waktu. Oke, langsung saja kita misalkan di sini dia 1,6666 itu kita misalkan dia sebagai A. Terus supaya kita mendapatkan hasil yang lebih cepat, kita bisa mengalihkannya dengan kita kalikan dengan 10. Kita kali dengan 10 supaya apa? Supaya nanti hasilnya dapat. Berarti di sini sama dengan 10A. Berarti di sini 1,666 kali 10 sama dengan 16,666. Oke, di sini kita bisa eliminasi 1,66 dikurang dengan 16,666 itu hasilnya minus 15 sama dengan A kurang 10A minus 9A. Minus kali minus mati, berarti 15 sama dengan 9A. A sama dengan 15/9. Mudah bukan? Hanya dengan permisalan. Berarti kita bisa dapat opsi jawaban yang benar itu adalah opsi A. Selanjutnya, jika X per Y sama dengan 3/4, Z per Y sama dengan 5/6, maka berapakah nilai Z per X? Jika kita menjumpai soal seperti ini, maka alangkah mudahnya kita bikin dengan perbandingan. Kita bandingkan saja X banding Y banding Z. Kita isi perbandingan yang pertama, X banding Y sama dengan 3/4, 3/4. Dan yang kedua, Z banding Y sama dengan 5/6, 5/6. Oke, kita selesaikan. Bagaimana supaya sama yang di atas dan di bawah? Maka yang di bawah kita bisa kalikan dengan 2, yang di atas kita bisa kalikan dengan 3. Supaya apa? Ketika kita kali 2, hasilnya adalah 12. Ketika kita kalikan 3, hasilnya juga sama-sama 12. Maka 3 kali 3 perbandingannya itu adalah 9. 5 kali 2 itu adalah 10. Yang ditanya di soal apa? Z banding X. Maka Z banding X sama dengan, kita ambil Z-nya itu ada 10 dibanding X-nya itu adalah 9. Nah, mudah kan? Hasilnya 10/9, maka opsi yang benar adalah opsi yang B. Soal selanjutnya adalah, jika sisi persegi ditambah sebesar 150%, berapa persenkah luas persegi sekarang? Di sini tidak dikasih tahu berapa sisi persegi semula, maka kita bisa permisalkan aja. Di sini kita gambar dulu perseginya. Kira-kira seperti ini. Maka kita misalkan dia menjadi sisi yang pertama itu X dan sisi yang kedua itu X.
Kita tahu luas dari persegi merupakan sisi kali sisi. Berarti X kali X sama dengan X kuadrat. Jika sisi persegi ditambah 150%, berarti diperlebar 150% lagi kan? Berarti semakin lebar. Berarti di sini kita bisa bikin luasnya semula dari awal menjadi X dikali 150% dikali dengan sisi yang kedua X dikali 150% juga. Oke, di sini kita bisa dapat 150 per 100 X dikali dengan 150 per 100 X. Di sini bisa kita dapatkan 150 kali 150 itu 22.500 dibagi dengan ini 100 nolnya jadi 4, 1 2 3 4. X kali X itu hasilnya X kuadrat. Nah, di sini bisa kita matikan 2, berarti tersisa 225 dibagi dengan 100 X kuadrat. Lalu hasilnya kita dapatkan 202,25 X kuadrat. Ditanya di sini kan berapa persenkah? Berarti dia minta persen. Kita kali dengan 100%. Berarti didapat hasilnya 225 X kuadrat persen. Maksud di sini kita bisa menghilangkan X kuadratnya karena apa? Karena X kuadrat itu satuannya tadi kita pakai kan, misalnya dia meter, maka meter kuadrat. Sini tidak perlu pakai satuan, bisa langsung kita bikin 225%. Maka opsi yang benar itu adalah opsi yang C. Soal selanjutnya merupakan soal tentang perbandingan senilai. Kita baca, sebuah tiang yang tingginya 3,5 meter menghasilkan bayangan yang panjangnya 6 meter. Jika pada saat yang sama bayangan seseorang adalah 3 meter, maka berapakah tinggi orang tersebut? Di sini kita bisa menjawab dengan menggunakan perbandingan senilai, di mana kita bisa analisa dulu soalnya. Pertama, sebuah tiang mempunyai tinggi 3,5 meter. Berarti bisa kita gambar di sini ada tiang, sini tingginya 3,5 meter. Menghasilkan bayangan yang panjangnya 6 meter. Lalu di sini ada bayangan dari tiang itu, panjangnya 6 meter. Jika pada saat yang sama dengan bayangan seseorang adalah 3 meter. 3 meter. Berarti bisa kita buat sini bayangannya adalah 3 meter. Berapakah tinggi orang tersebut? Sini tingginya kan. Nah, di sini bisa kita jawab dengan menggunakan perbandingan senilai. Ya udah, langsung kita bandingkan aja, di mana apabila tingginya 3,5 meter dibandingkan dengan bayangannya 6 meter akan menghasilkan tinggi seorang itu kita anggap X dan bayangannya 3 meter. Maka ini cara mengerjakannya langsung saja, yang dalam kita kalikan dengan yang dalam dan yang di pinggir kita kalikan dengan yang di pinggir. Berarti 6X sama dengan 3,5 dikali 3. Berarti 6X sama dengan 10,5. X sama dengan 10,5 dibagi 6. Kira-kira 1,75 meter. Dapat kita simpulkan bahwa tinggi badan seseorang itu adalah 1,75 meter. Maka opsi dari jawaban yang benar adalah opsi D. Nah, buat kamu yang sudah stay tune hingga soal yang nomor 10, ini ada nomor 11 sebagai tugas ataupun sebagai latihan yang bisa kamu kerjakan sekarang juga. Nanti jawabannya ini kamu bisa komen di kolom komentar dan saya akan memberitahu apabila jawaban kamu benar. Saya bacakan soalnya.
Pada pukul 12 WIB, Dion mengukur bayangan dan mendapat hasil 3,8 meter. Pada saat yang sama, Indah yang memiliki tinggi badan 1,5 meter dan bayangan 4 meter. Berapakah tinggi badan Dion? 1,40 meter, 1,425, 1,50, 1,55, dan 1,60 meter. Semoga kamu bisa menjawab soal kuis ataupun latihan pada nomor 11 ini. Jangan lupa jawab di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe